Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hilyatul Aulia, mahasiswi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya semester 5. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Pak Beni. Oke, langsung saja. Jadi penugasan kali ini kita diharuskan untuk terjun langsung ke masyarakat dan mencari tahu untuk menerapkan materi-materi yang sebelumnya sudah kita pelajari dalam kelas. Di sini saya mengambil sampel dari pemilik usaha Larissa Baby Mart, di mana Larissa ini sudah berdiri sejak 3 tahun lalu, dan Larissa ini juga memiliki cukup banyak karyawannya. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, mengenai konsep dasar dari ekonomi. Sebelumnya, pengertian ekonomi sendiri berarti kegiatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa dengan adanya Larissa Baby Mart ini merupakan termasuk dalam kegiatan ekonomi kan? Oke. Terus selanjutnya ada prinsip ekonomi. Larissa Baby Mart ini juga menerapkan prinsip ekonomi, di mana untuk memperoleh hasil tertentu biaya yang dikeluarkan harus sekecil mungkin, dan biaya tertentu juga harus menghasilkan produk yang semaksimal mungkin. Jadi Larissa ini untuk memperoleh hasil tertentu itu biaya yang dikeluarkan itu harus sekecil mungkin, tetapi dari biaya itu harus mendapatkan hasil yang lebih besar begitu. Oke, dan selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yakni ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, di mana Larissa ini setelah kita berbincang-bincang dengan pemiliknya, dan kita pun mengetahui bahwa Larissa ini menerapkan usahanya dengan prinsip ekonomi Islam loh, yang dimana di dalamnya mereka menjalankan usahanya dengan memelihara fitnah manusia, memelihara norma akhlak, memenuhi keperluan masyarakat. Terus kegiatan ekonominya pun sebagian dari ajaran agama Islam, serta menyeimbangkan antara kepentingan dan keindividu masyarakat. Oke, selanjutnya yakni ada prinsip dari ekonomi Islam yang masuk pada materi yang ketiga, bahwa perlu kita ketahui tadi sebelumnya Larissa Baby Mart ini menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam melakukan kegiatan usahanya. Dan apa sih prinsip dari ekonomi Islam itu? Pertama ada prinsip tauhid, bahwa Larissa ini mengingat bahwa Tuhan kita ini hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Larissa Baby Mart ini nantinya akan diawasi oleh Sang Pencipta dan akan mendapatkan balasannya kelak gitu. Dan prinsip yang kedua yakni prinsip adil. Mereka atau Larissa menerapkan prinsip adil, tidak ada perbedaan pelayanan ataupun segalanya dalam melakukan kegiatan usahanya. Seperti contoh, ketika ada si A atau si A ini orang kaya, maka si A mendapat pelayanan yang sangat bagus dari Larissa Baby Mart. Dan ada si B ini si miskin, si B mendapat pelayanan yang buruk karena si B ini miskin. Tidak begitu, karena Larissa di sini menerapkan prinsip dari ekonomi Islam berupa prinsip keadilan, maka Larissa bersikap adil kepada para konsumennya. Dan yang ketiga yakni ada prinsip nubuah, prinsip kenabian. Larissa Baby Mart ini juga menerapkan prinsip kenabian, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mewariskan 4 sifat terpuji, yakni sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Dan yang keempat yakni prinsip khilafah atau pemimpin. Dengan menjadi pemimpin yang baik dalam menjalankan shop ini, pemilik Larissa sangat dimaksimalkan agar menjadi pemimpin yang sebaik-baiknya untuk karyawannya gitu. Dan yang terakhir prinsip ma'at, sesuatu yang kembali, bahwasanya Larissa ini mengingat apapun yang dilakukan oleh Larissa Baby Mart nantinya akan kembali kepada Sang Pencipta dan akan mendapatkan balasannya. Jadi mereka menerapkan prinsip dari ekonomi Islam ini mereka akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat begitu. Dan materi yang keempat yakni konsep teori permintaan dan penawaran.
Dan jika kita melihat dari faktor yang mempengaruhi permintaan, bahwa keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang itu berbeda dan selalu berubah-ubah. Dan maka setelah kita berbincang-bincang dengan pemilik dari Larissa ini, kita mengetahui bahwa Larissa ini menggunakan sistem tren. Apa yang sedang digemari atau digandrungi, model apa yang sedang digemari oleh masyarakat, maka mereka akan menjualnya. Mereka akan memenuhi kebutuhan itu untuk dijual kepada masyarakat. Dan tidak berhenti di situ juga, jika misal peminat barang A sangat banyak dan semakin banyak, maka harga jual barang itu juga akan meningkat. Itu pun juga terjadi di dalam shopnya Larissa Baby Mart ini, begitu. Nah, materi yang kelima yakni materi tentang elastisitas, di mana elastisitas ini merupakan ukuran seberapa besar pembeli dan penjual dalam memberikan reaksi dalam perubahan-perubahan kondisi yang terjadi di pasar. Nah, mengenai materi ini saya berkesempatan memberikan pertanyaan kepada pemilik dari Larissa Baby Mart ini. Pertanyaan mengenai bagaimana sih cara dari Larissa Baby Mart ini untuk menstabilkan harga produk ketika biaya produksinya atau biaya barang dagangannya yang diambil ini sedang tinggi atau sedang mahal-mahalnya gitu kan, sehingga Larissa ini tidak kehilangan konsumennya. Nah, terus pemilik Larissa ini pun memberikan jawaban yang cukup menarik. Apa itu jawabannya? Bahwa yang mereka lakukan atau yang Larissa lakukan ini, mereka tetap memberikan pelayanan yang menyenangkan. Dan tentunya yang menarik juga, misal dengan membuat postingan yang disebar ke sosial media mereka, bahwa Larissa ini sedang memberikan bonus yang fantastis. Larissa memberikan diskon gede-gedean ketika berbelanja di Larissa, maka peminat tersebut, pengunjung atau pembeli tetap tertarik untuk berbelanja di Larissa ini, begitu. Dan materi yang terakhir yang keenam yakni perilaku konsumen. Dan tidak mau kalah dari yang lainnya, Larissa ini juga turut dalam memperhatikan perilaku konsumen terhadap produk dan merek yang ada di pasar. Dengan adanya persaingan dari penjual-penjual yang lain dan persaingan itu semakin ketat, maka selera konsumen pun akan menjadi berubah-ubah dalam perkembangannya. Jadi sangatlah penting untuk mengetahui dan memperhatikan perilaku konsumen demi kelangsungan kegiatan usaha yang dilakukan. Biasanya Larissa ini menggunakan teknik ini biasanya menanyai kepada konsumennya, mereka itu apa sih yang mereka butuhkan kira-kira. Ya seperti yang di materi tadi, Larissa melihat tren yang sekarang, apa sih tren sekarang ini, maka itu dijadikan jalan untuk Larissa lebih maju lagi, begitu. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.